kalau ada orang yang memuji, kesannya seperti menjilat. Tapi ada juga yang memang menjilat, guys. Nah ini kita kan nggak tahu bedanya nih. Iya benar. Jadi Nggak semuanya menjilat atau memang ada yang menjilat. ini bedanya menjilat dengan tulus ya. Jadi kalau menjilat itu, dia itu memuji sesuatu yang nggak pantas dipuji. Contohnya nih, atasannya itu sebenarnya orangnya tidak capable, tapi dia bilang, wah bapak keren sekali, bapak ngomongnya oke sekali gitu. Itu namanya menjilat. Dan sangat terlihat sekali polanya kalau menjilat. Karena menjilat itu dia biasanya tidak spesifik memujinya. Tapi kalau kita Random. dia hanya general aja kayak wah Karena bapak ngarang gitu ya. bener. Tapi kalau mengapresiasi, kita mengapresiasi detail. Misalnya nih, Kais brosnya keren ya, kupu-kupunya cocok warnanya dengan jilbabnya Kais. Itu mengapresiasi. Langsung ya, ada Langsung. faktanya. Jadi memang terlihat cocok dan memang bener-bener gitu, bener-bener cocok. Nggak dipaksain. Kayak misalnya nih, cewek ketemu sama cewek, cantik ya, enggak kok kamu yang lebih cantik, enggak kok kamu yang lebih cantik gitu. Itu sampai lusa belum masak. Furkan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Tauhid Al Furqan, jumpa lagi dengan Kais. Hari ini kita sudah berhadir salah seorang narasumber. Sebelumnya kita baca dulu profilnya ya, sebelum kita sapa. Bernama Suhil Al-Fatah ya. Beliau ini seorang pengusaha digital atau digital planner ya, Furkanes, juga pembicara publik. Kemudian juga beliau founder dari Berucap ID. Selamat berhadir Suhil. Terima kasih Kais. Apa kabar? Sehat. Kais apa kabar? Alhamdulillah. Oke, perkenalkan diri nih, tadi singkat banget. Sekarang aktivitasnya apa aja? Mungkin tempat tinggal mungkin kalau boleh. Assalamualaikum untuk teman-teman Furkanes ya sebutannya ya. Furkanes. Salam kenal, nama aku Suhil. Aku merupakan seorang digital planner dan sekarang menjadi self improvement mentor. Biasanya ngajarin teman-teman yang punya kendala di mental block, nggak pede, terus susah untuk berkembang. Dan sekarang kegiatannya itu bikin aplikasi, tapi tim yang bikin. Lalu ngadain beberapa kelas dan training di beberapa bisnis untuk ningkatin SDM yang ada di bisnis tersebut. Oke, Masya Allah. Berarti kalau dari profilnya nih, Furkanes udah pernah tahu nih. Kayaknya yang kita bicarakan gak jauh-jauh dari itu ya, Suhil ya. Nah, bener, tema kita hari ini seni membaca situasi atau nunci ya. Oke, sebelum jauh nih kita bahas, sebenarnya apa itu seni membaca situasi? Oke, silakan, langsung aja nih. Oke, sebenarnya nunci itu kita juga taunya dari buku ya. Jadi nunci itu sebenarnya bukan membaca orang, tapi membaca suasana yang ada di ruangan itu. Lalu tahu harus melakukan tindakan apa setelah itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam ruangan, kita melihat ekspresi mukanya, kita melihat ambience-nya, kita melihat vibe-nya, kita jadi tahu, oh kayaknya ini lagi berantem. Oh gitu. Oh kayaknya ini mereka lagi diem-dieman gitu. Nah setelah itu kita tahu harus ngapain. Nah sebenarnya harus ngapain itu yang paling penting. Nah. Jadi kalau kita cuma tahu aja tapi nggak tahu harus ngapain, jadinya kurang efektif juga. Nah kalau misal bahasa lain itu dari nunci itu social intelligence ya. Oh, itu sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih semacam definisi singkatnya, nunci itu kemampuan untuk membaca ruangan dan membaca situasi. Setelah itu tahu harus ngapain. Oh begitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, seberapa penting sebenarnya? Kadang kan seseorang, iya sih, kadang kita kan sering lihat itu lagi ngumpul gitu ya sama peers grupnya gitu kan, terus ada yang ketawa gitu. Tiba-tiba kita datang pada diem. Itu kenapa? Apakah mungkin kita orang yang tidak diinginkan di komunitas itu? Gimana? Biasa kalau kayak gitu bosnya yang datang ya. Biasa kalau bosnya datang orang pada diem. Iya. Yang kedua, sering sekali Kais orangnya itu pintar secara akademis, tapi ternyata secara social intelligence-nya itu lemah. Nah jadi kalau dibilang penting, ini sangat-sangat penting untuk dipelajari dan bisa dipelajari. Jadi skill ini bukan bawaan lahir, tapi bisa kita asah. Cara ngasahnya itu sebenarnya yang di awal adalah tahu cara berkomunikasi dulu. Nah kita tahu cara berkomunikasi dengan orang lain itu kan nggak cuma ngomong ya. Benar. Terkadang kita diem itu komunikasi juga. Terkadang kita senyum itu komunikasi juga. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam ruangan terus orangnya diem semua, berarti mungkin ada hal yang bikin mereka ngerasa tidak nyaman dengan adanya kita. Tapi kalau teman-teman Furkanes itu atasan, itu normal ya. Jadi kalau atasan itu jangan ngerasa. Sama bos itu. Iya, jangan ngerasa apa aku harus memperbaiki diri, enggak. Biasanya mereka segan gitu. Iya. Tapi kalau teman-teman di circle pertemanan,
lingkungan nggak formal lah ini. Pastinya. Lingkungan nggak formal itu mungkin ada sesuatu yang dari kita yang ngeselin. Misalnya kita nggak ngerti cara bercanda, kita ngerasa itu salah satu seni juga, cara bercanda itu juga bagian dari membaca situasi ini. Iya, jadi misalnya Kais ketemu sama orang, biasanya kita bercanda sama dia biasa aja gitu. Tapi kita harus lihat dari gesturnya, dari raut mukanya. Ini Berarti orang peka ya, bahasa lainnya peka. bahasa simpelnya peka, tapi sebenarnya dia membaca ruangan. Nah, jadi kan kita nggak cuma ngelihat mukanya, kita ngelihat ambience yang dia bawa. Jadi aku itu percaya setiap orang itu punya energi dan frekuensi. Dan vibrasi satu lagi. Jadi setiap orang itu kan dia punya semacam energi yang ditularkan ya. Jadi kalau misalnya KS ketemu sama orang yang jutek, energinya negatif. Benar. Tanpa Itu kita bad mood ya. bad mood gitu. Tapi kalau ketemu sama orang yang dia normal, netral, energinya juga netral. Terus ketemu sama orang yang baru kasmaran nih. Oh. Itu kan berubah-bunga ya. Iya, itu nular juga berubah. Setidaknya kita bisa ngerasain kayak orang yang baru menikah tuh. Happy-nya nular. Kayak ya, orang baru menikah itu kan Bener. beda ya. Pengantin baru itu kan Oh iya. energinya beda gitu. Positif vibe-nya banget gitu ya, lagi Iya. yang memang semuanya indah gitu ya. Semuanya indah. Nah, jadi artinya membaca situasi itu menjadi sesuatu yang sama pentingnya dengan belajar akademis. Gitu. Berarti tadi kakak notice tadi tidak selaras bahwa IQ-nya tinggi itu juga punya kemampuan itu tadi, kemampuan intelijensi bagian itunya nggak Iya. selalu selaras gitu Iya, ya. karena beda folder. Oh, Pinter akademisi dengan sosial itu foldernya beda. iya. Jadi hanya karena kita pinter belum tentu kita pinter juga sosialnya. Dan kita udah pinter sosial belum tentu kita pinter akademis. Tapi ada juga orang yang dua-duanya pinter gitu. Nah, makanya ini skill yang bisa dipelajari sebenarnya. Gitu. Jadi seberapa pengaruh nih kalau ngomong soal kesuksesan, apalagi di zaman sekarang ya Suhil ya, kayaknya kalau kita lihat sepertinya memang persaingan di dunia pekerjaan, kemudian bagaimana kita diterima di lingkungan sosial dan masyarakat, belum tentu yang pintar tadi seperti kata Suhil juga pintar membawa diri lah. Ini bahasanya kan seni untuk bersosialisasi. Iya. Nah, seberapa berpengaruh bahwa kemampuan nunci ini di sosial masyarakat tadi? Di karir mungkin. Kalau di karir ini sebenarnya kalau di karir nomor satu itu ini. Oh gitu, Iya. baru kemampuan akademik. Bener. Wow. Makanya ini orang-orang- harus dicatat nih sama Furkanes. Jadi yang IPK-IPK-nya tinggi gimana nih? Harus belajar ini dulu gitu ya. Ya, jadi Kais pasti tahu ya. Heeh. Kok ada ya orang yang dia itu tidak capable tapi dia yang memimpin suatu Bener, itu instansi sering. gitu. Iya, nggak capable tapi dia punya posisi yang lumayan penting gitu ya. Bener. Ha. Orang bilangnya dia jago menjilat, tapi sebenarnya ada skill. Jadi sering Skill dengar nggak? menjilat. Sering dengar nggak ngolah coki-coki itu, yang konten-konten coki yang kalau ketemu sama orang, apa kabar sekarang melayani di bidang apa? Benar. Kalau kita tanyanya sekarang kerja di mana? Iya. Kalau coki nanyanya sekarang melayani di bidang apa? Nah, itu salah satu skill sebenarnya, kemampuan untuk berkomunikasi dan ngebuat orang itu nyaman dengan dia. Jadi ketika ketemu, wah Bapak sehat selalu Bapak ya, makin kokoh ya gitu, makin jadi kita ngerasa Pemilihan bahasa ya, pemilihan diksi. kata diksi itu juga berpengaruh ya. berpengaruh untuk membuat si lawan bicara itu menjadi nyaman dengan kita. Nah, lalu juga ngaruh dari gesturnya kita. Jadi kalau misalnya kita belajar nunci, kita tahu nunci itu membaca situasi. Selain membaca situasi, kita juga bisa membuat situasi itu menjadi lebih kondusif gitu. Jadi kalau misalnya tadi bertanya, penting nggak ya social skill ini sepenting apa? di karir? Jawabannya memang sangat-sangat penting. Ada satu case di mana si A ngomong tentang katakanlah tentang Z, si B ngomong tentang Z, tapi orang-orang itu lebih nerima si B yang ngomong tentang Z, lebih masuk. Kenapa? Karena si B dia memahami cara berbicara yang oke dan cara masuknya gitu. Iya, benar. Sedangkan si A, padahal yang disampaikan sama, tapi orang-orang pada kesel sama dia. Iya, di rapat sering tuh. Biasanya gitu kan. Padahal Iya. perasaan tadi aku ngomong itu juga. Iya, gitu. benar, Tapi perasaan kok yang sama. di notice dia gitu seperti itu. Nah, itu salah satu contoh social skill yang bisa kita latih. Lalu contoh lainnya, dengan beberapa orang kan gini ngomongnya ya, nggak apa-apa ngomong apa adanya belak-belakan, yang penting aku jujur gitu. Ada juga yang seperti itu. Nggak yang harus jadi orang lain lah, fake Iya, kayak gitu. benar. Nah, jadi teman-teman Furkanes harus tahu dulu,
kalau kita menjadi diri sendiri dan nggak menjadi diri sendiri itu bukan berarti kita fake. Ada batas yang namanya itu profesionalitas dan personal. Di dunia profesional, kita harus menjadi apa yang dibutuhkan oleh industri itu. Misalnya nih, kita orangnya bukan yang ekstrovert, tapi di satu momen kita harus menjadi ekstrovert. Ekstrovert ya. Ekstrovert maksudnya kita coba berbaur, kita coba kenalan sama orang, kayak gitu. Dan kita nggak bisa bilang, aku kan orang introvert. Gitu. Aku emang nggak bisa ngobrol sama orang lain tuh, aku nggak nyaman. Itu nggak bisa ya, di dunia profesionalitas ketika diperlukan memang harus berkamuflase seperti itu. Benar, dan itu bukan fake guys. Itu kita sebutnya profesional. Makanya kadang-kadang ada orang yang nggak mood ketika kerja. Kalau dia masih nggak mood, berarti dia tidak profesional ketika bekerja. Karena ketika bekerja, mood kita itu bukan tanggung jawab orang. Iya, seharusnya kita nggak menyampingkan mood itu kalau ngomong profesionalitas. Benar. Seharusnya. Iya, tapi kalau personal kita ketemu sama temen, itu beda ranahnya. Teman-teman silakan mau mood-moodan karena teman-teman yang kita jumpain mungkin bisa menerima. Oke. Gitu. Mungkin keluarga kita bisa menerima kita apa adanya. Tapi di luar sana, ketika kita ngomong dunia profesional, kita harus menjadi sesuatu yang dibutuhkan di lingkungan itu. Jadi ketika kita misalnya nih kayak misalnya ada orang yang dia itu tidak nyaman ngomong podcast kayak gini. Tapi ketika dituntut untuk dunia profesional, dia melatih dirinya sendiri untuk bisa ngomong. Mungkin akan lelah, mungkin akan letih. Tapi ya itu yang harus dia ambil. Setelah itu dia pulang istirahat kayak gitu. Tidak keluar kata-kata aku kan susah, aku orangnya tidak di depan umum gitu. Aku tidak bisa tersorot. Tidak bisa tersorot. Tapi sekalinya Furkanes itu harus ngomong depan kamera, itu wajib belajar. Kalau mau bertumbuh, tapi itu pilihan. Kalau mau bertumbuh, silakan belajar. Tapi kalau nggak apa-apa juga. Apalagi dunia yang kerja ataupun lingkungan yang menuntut itu, mau tidak mau seharusnya belajar. Oke, menarik tadi kakak dengar bahwa sudah sampaikan menjilat gitu ya. Benar. Itu kan omongan yang paling sering juga disampaikan di sosial media ya. Sebenarnya itu seni. Ya tadi belum selesai kita, apakah seni memang dibutuhkan juga menjilat atau ada diksi lain yang lebih baik dari kata menjilat itu sebenarnya apa? Iya, jadi beberapa di lingkungan itu mungkin ngerasa kalau ada orang yang memuji kesannya seperti menjilat. Tapi ada juga yang memang menjilat guys. Nah ini kita Furkan nggak tahu bedanya nih. Iya benar. Jadi nggak semuanya menjilat atau memang ada yang menjilat. Ini bedanya menjilat dengan tulus ya. Jadi kalau menjilat itu dia itu memuji sesuatu yang nggak pantas dipuji. Sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Contohnya nih, atasannya itu sebenarnya orangnya tidak capable, tapi dia bilang wah bapak keren sekali, bapak ngomongnya oke sekali gitu. Itu namanya menjilat. Dan sangat terlihat sekali polanya kalau menjilat. Karena menjilat itu dia biasanya tidak spesifik memujinya. Tapi kalau kita random. Iya, dia hanya general aja kayak wah karena bapak ngarang gitu ya. Ngarang, bener. Jadi kan nggak jadi random aja. Random aja apa yang nyampe gitu kan. Tapi kalau misalnya dia memuji dengan tulus, ini bukan skill menjilat tapi skill apresiasi. Nah, bedanya menjilat dan mengapresiasi. Kalau menjilat dia itu random aja ngomongnya dan terlalu general. Bapak keren sekali, bapak hari ini mantap sekali kayak gitu. Tapi kalau mengapresiasi, kita mengapresiasi detail. Misalnya nih, Kais brosnya keren ya, kupu-kupunya cocok warnanya dengan jilbabnya Kais. Itu mengapresiasi. Langsung ya, ada faktanya. Jadi memang terlihat cocok dan memang bener-bener gitu, bener-bener cocok. Nggak dipaksain. Kayak misalnya nih, cewek ketemu sama cewek, cantik ya, enggak kok kamu yang lebih cantik, enggak kok kamu yang lebih cantik gitu. Itu sampai lusa belum selesai. Gitu. Jadi bukan hanya basa-basi, tapi bener-bener kita wah jelas gitu. Kais hari ini beda ya kayaknya ya. Kayak pakai skincare baru ya gitu. Nah itu mengapresiasi. Jadi Furkanes jangan langsung ngejudge ya. Ada teman sekantor atau di kampus yang sama dosennya lebih diapresiasi, itu terkesan dia memang menjilat seperti itu. Berarti ada bedanya tadi ya. Iya benar. Nah, dan itu perlu dinotis mungkin sama Furkanes. Benar, dan Furkanes jangan canggung untuk memberikan apresiasi dan jangan canggung untuk menerima apresiasi. Kadang-kadang gitu. Gimana tuh? Jadi kadang-kadang kita ketika dipuji kita canggung. Iya, kayaknya ini aja deh, basa-basi gitu. Bener kan? Kais kalau misalnya nih ada orang muji, kadang-kadang ngerasa aku kayak tidak segitunya gitu. Nah, terkadang kita harus menyiapkan diri untuk menerima pujian. Entah itu dia ngejilat ataupun dia tulus. Kais harus
benar-benar bisa kayak misalnya dipuji, Kais cantik sekali hari ini, makasih ya. Nah harus kayak gitu. Harus punya filter sendiri ya. Benar. Intinya harus siap menerima. Itu gimana tuh seninya? Coba. Seninya itu, jadi sebenarnya orang-orang yang nggak bisa menerima pujian, self worth-nya itu tidak begitu tinggi sebenarnya. Jadi dia tidak merasa diri dia itu layak, pantas. Nah tahap awal kita harus merasa pantas untuk menerima bahwa aku segini ya, dan aku masih bisa naik lagi, bertumbuh gitu. Jadi ketika ada orang yang muji, kita bisa bilang kayak makasih banyak ya gitu, walaupun dia basa-basi atau enggak. Nah kadang orang juga Furkanas ini kan ngeresponnya nih, nah termasuk kayak cara merespon terbaik ketika ada pujian, sehingga itu tidak terkesan nanti kesan sombong gitu atau itu lain lagi kan. Makanya kalau misalnya ngerespon pujian itu cukup bilang terima kasih aja Kais. Santai aja gitu ya. Iya, dan nggak terlalu berlebihan, merasa iya juga keren banget gitu ya. Takutnya yang tadi fake seperti itu, bukan pujian beneran. Nah nggak fake itu bukan di ranah kita lagi untuk. Jadi kan kita punya lingkar kendali nih. Bener. Ucapan orang itu bukan di lingkar kendali kita. Bukan kontrol kita. Iya. Jadi terima saja dulu. Cara kita merespon itu kontrol kita. Iya, benar. Jadi ketika dia memuji, misalnya Bang Suhil, Bang Suhil keren ya, ini motivator lah, coach lah gitu-gitu ya. Kita cukup bilang ya makasih ya, atau enggak amin gitu. Jadi kalau dibilang wah sukses ya sekarang, amin gitu. Nah itu lebih baik daripada kita bilang enggak kok, mana ada, kita masih biasa aja gitu. Kita masih terlihat tidak mengapresiasi pujian dia ya. Dan dia berbicara ke dirinya sendiri bahwa dia tidak pantas untuk dapatin itu. Artinya apapun yang dikatakan oleh orang lain, entah itu tulus atau nggak tulus, kita hanya cukup mengapresiasi dan berterima kasih aja gitu. Karena yang tahu diri kita sendiri yang menakar. Benar. Jadi itu bukan ranah kita untuk mengontrol apakah dia tulus atau dia hanya bohong-bohongan. Itu tidak penting ya, bukan itu yang kita mau highlight. Benar. Respon kita itu yang paling penting. Oke, makin menarik ini Furkanas ya. Nah, kalau ngomong soal tadi bisa dilatih, bahwa komunikasi, kemudian nunci ini bagaimana membaca bisa dilatih. Kalau mau melatih diri nih para Furkanas mungkin bertanya-tanya, harus mulai dari apa dulu nih? Nah, ini menarik nih, Kais. Jadi kebanyakan orang bertanya ya gimana ya cara untuk memahami orang lain, gimana cara untuk memahami situasi, membawa diri gitu. Step pertama itu kenal sama diri sendiri. Nah, mungkin ini klise sekali ya, tapi banyak sekali. Gimana cara kenalan sama diri sendiri gitu ya? Halo, kenalan sama Agus Wil gitu. Jadi banyak orang itu merasa aku udah kenal kok sama diri sendiri. Jadi waktu kita tanya, coba sebutin 3 kelebihannya. Bingung dia. Coba sebutin 3 kekurangan. Bingung. Terus kira-kira apa fase yang ngebuat kamu itu titik baliknya di mana, atau di mana fase yang menurut kamu itu jadi kayak runtuh dunia. Jadi dia bingung kapan ya kayak gitu. Jadi ternyata dia tidak sebegitu kenalnya sama diri sendiri, sehingga karena nggak kenal sama diri sendiri, dia mudah terbawa faktor eksternal. Jadi kalau dibilang Kais orangnya gini-gini, oh iya gitu ya. Jadi dia kayaknya iya benar gitu ya. Asal ada yang ngomong, oh iya juga ya kok kayak gitu. Itu karena faktor nggak kenal sama diri sendiri. Kalau kenal sama diri sendiri, kalau misalnya dibilang sama orang, Kais gini-gini, iya ini lagi diperbaiki, makasih ya untuk feedbacknya ya. Kita tahu kekurangannya di sini dan nggak apa-apa, kelebihan kita di sini dan itu yang nanti kita akan maksimalkan. Benar. Nah jadi pertama kan kenal dengan diri sendiri dulu nih. Udah kenal sama diri sendiri, udah memahami bahwa batasan aku di sini untuk sekarang. Karena kan kita makhluk hidup itu kodratnya bertumbuh ya. Jadi ketika udah tahu, udah kenal diri sendiri, baru kita memaksimalkan kelebihan kita dan memperbaiki kekurangan kita. Menonjolkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan. Memperbaiki kekurangan ya. Nah ini ceritanya dulu aku tes talent mapping nih Kais. Jadi talent mapping itu ngecek kekuatan kita ada di mana gitu. Jadi soalnya banyak sekali tuh. Di situ skill komunikasi aku atau bisa dibilang kemampuan komunikasi aku itu 0 di situ hasilnya. Oh ya. Karena aku tahu 0, jadi aku mau memperbaiki itu. Nah, enggak gara-gara aku tahu itu 0, jadi aku coba denial ke orang-orang. Aku bilang kayak, iya soalnya aku jelek komunikasi aku. Nah, tidak seperti itu. Tapi karena aku udah kenal diri sendiri, aku udah tahu itu kekurangan aku. Jadi aku belajar komunikasi. Aku belajar untuk smile voice, ngomong sambil senyum. Padahal dulu susah sekali senyum gitu. Jadi sampai di motor kayak sampai pulang rumah gitu. Jadi cara latihnya seperti itu. Karena udah kenal diri sendiri, jadi kita udah tahu memperbaiki
untuk ke depan itu apa yang mau diperbaiki dan apa yang mau dimaksimalkan. Iya. Nah, lalu setelah mengenal diri sendiri, belajar karakter manusia. Mengenal orang lain. Mengenal orang lain. Jadi mengenal orang lain itu kalau di psikologinya banyak sekali teorinya, tapi aku mau ngambil salah satu teorinya, yaitu kita itu semua kan ada 4 karakter. Sanguin, koleris, melankolis, pragmatis. Kita semuanya punya keempat ini. Hanya saja kita harus cari 2 yang paling menonjol untuk kita Persentase porsinya tadi ya. porsinya tadi itu. Nah, jadi karena belajar ini, jadi kita udah tahu, misal ketemu sama Kais. Kais orangnya pokoknya apa-apa ngobrol, apa-apa yang ngobrol. Kayaknya sanguin nih, dia seneng sekali bersosialisasi. Jadi kita nggak ngelihat Kais ini kayak so asik kayak gitu. Tapi kita udah tahu, Kais ini memang bawaan badannya itu. Karakternya seperti itu. Jadi karena seperti itu, kita jadi tahu cara masuk ke Kais. Nah, kalau misalnya aku orangnya sanguin juga, berarti aku yang ngerim. Begitu. Jangan sampai nabrak ya. Nabrak, nanti dua-duanya ngomong siapa yang mau dengerin ya. Jadi kayak benar. Nah, kemampuan untuk bisa ngerem dan ngegas itulah kemampuan yang harus dilatih oleh orang yang udah dewasa ya. Jadi bukan bocah. Jadi aku kalau ketemu sama orang yang suka ngambek, tantrum, itu masih bocah. Iya, walaupun umurnya udah 50 tahun ya. Tapi itu masih bocah. Bocah tuh. Jadi kayak kita melihat orang itu dari cara dia merespon. Nah, udah kenal diri sendiri, udah belajar karakter. Yang berikutnya belajar regulasi emosi. Nah, penting itu ya, regulasi emosi ya. Regulasi emosi ini Kak Ais belajar gimana caranya membuat jeda ketika marah. Nah, jadi sebenarnya Kak Ais itu bukan yang nggak boleh marah, boleh marah, tapi diregulasi marahnya sesuai porsi. Iya, dikontrol ya. Jadi kalau misalnya kan kita ada tuh ya hadis yang bilang kalau misalnya marah itu duduk dulu, kemudian berbaring gitu, wudu gitu. Jadi sebenarnya kan di Islam itu saya bilangnya guideline ataupun pedoman ataupun buku sakunya ya, buku saku tentang kehidupan itu udah lengkap semua. Iya, manual book ya. Manual book udah lengkap semua. Jadi kalau misalnya kita mau belajar sesuatu itu, belajar tentang hadis Nabi itu, baca tentang perjalanan Nabi itu semua sudah ada ilmunya. Nah, hanya saja dulu kita tidak menangkap konteksnya. Kita hanya template-nya sebenarnya. Kita dulu itu hanya tahu ceritanya. Tapi ketika udah dewasa, ya juga ya, sebenarnya dulu kan udah pernah belajar ya, kalau marah itu duduk dulu, kasih jeda. Sebenarnya itu jeda. Mengalihkan tadi ya. Mengalihkan jeda. Nah, nanti kalau udah emosinya udah reda, kita baru sampaikan, Kais, aku sebenarnya kecewa tadi sama Kais karena Kais gini. Nah, aku pengen Kais nanti ke depan ngelakuin ini, boleh nggak ya? Tapi kalau Kais nggak bisa ngelakuin itu, aku mohon maaf, aku nggak bisa deket lagi sama Kais. Jadi cara ngomongnya itu nggak marah-marah, nggak kayak Kais ini capek ya aku ngomongnya gitu. Karena jadi tadi tidak menjeda, langsung emosinya ketangkep gitu ya. Marahnya tuh tidak diregulasi. Apa bahasanya ya? Dipahami dulu ya. Dipahami dulu. Ya. Jadi kalau misalnya Kais mau ngomong sama orang kan ada 3 filter. Yang pertama, Kais harus tahu. Yang Kais ngomong ini ego nggak ya? Iya. Atau ini pengen marah-marah aja atau enggak gitu. Yang kedua, Kais harus lihat impactnya apa nanti kalau Kais ngomong ini ke orang itu. Yang ketiga, kalau aku ngomong ini pesannya tersampaikan nggak? Iya. Ada ini informasinya nggak di dalamnya gitu ya? Atau pada saat ini cocok nggak aku sampaikan ini? Mungkin dia lagi kalut, misalnya, berarti kita nggak akan sampaikan pada saat itu juga. Jadi kita cari jeda. Nah, kalau 3 ini ragu-ragu, salah satunya, berarti kita nggak perlu ngomongin. Tidak usah ngomong. Pada saat itu. Habis juga itu ya. Daripada itu diem, daripada nggak bisa ngomong yang baik. Iya benar. Nah, sebenarnya kan kalau kita telah lagi hadis itu, kan kita cuma dapat yang di permukaannya aja. Iya benar. Tapi kalau kita bedah, sebenarnya seperti itu. Jadi kita itu diem kalau 3 hal ini tidak mencakup dalam pembicaraan kita. Tapi kan kita salah tangkap ya. Kita merasa bahwa diem aja gitu. Apapun diem aja. Biar aman gitu. Gak usah banyak ngomong. Padahal bukan itu konteksnya hadisnya itu. Jadi konteksnya adalah ketika kita mau berbicara, kita lihat dulu. Ini situasinya udah cocok nggak ya? Iya. Kalau nggak cocok, cari besok. Cari waktu lain. Cari waktu lain. Nah benar, kadang-kadang kan di pertemanan gitu bercanda, mungkin orang lagi berduka, atau bercandaannya garing, udah nggak lucu gitu. Benar. Konten-konten juga sekarang sering ya, kok kita lihat Suhil ya. Kayaknya itu nggak cocok untuk dijadikan konten bercandaan. Iya. Itu seperti ini ya, mungkin 3 hal ini dia nggak paham bahwa yang dia sampaikan itu tidak mencakup 3 poin utama ini. 3 poin utama itu. Dan kalau di konten itu karena memang pengen nyari viral aja ya. Nyari viewers ya. Iya.
Kurang lebih kayak gitu, guys. Kurang lebih ya. Berarti tadi poin-poinnya ada beberapa nih Furkanes ya. Kenal diri sendiri nih yang kakak catat. Terus memahami kekurangan dan kelebihan ya pastinya. Kemudian juga memahami orang lain seperti apa lawan bicara kita atau audiens yang ingin kita jumpai ya. Kemudian regulasi emosi dan pola komunikasi itu tadi. Nah Furkanes itu perlu dicatat. Kadang hal-hal seperti ini bukan kitanya yang merasa oh saya ini memang orangnya kayaknya nggak dipeduli, nggak dinotis sama siapapun. Kita belum dapat ilmunya sebenarnya, bisa dibilang seperti itu. Iya benar. Nah kebanyakan orang yang seperti itu yang nggak punya social skill sebenarnya. Jadi social intelligence-nya itu rendah sehingga dia kesannya seperti dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya. Padahal mungkin dia tidak belajar itu dan itu bisa dipelajari teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerasa kayaknya kok aku seperti susah bersosialisasi ya, susah masuk gitu ke suatu circle. Teman-teman bisa belajar itu. Dan itu banyak sekali kelasnya. Kalau di Banda Aceh bisa gabung berucap. Nah tuh bisa gabung berucap. Seperti kata Suhil tadi ya, bahkan ketika dites pola komunikasi Suhil terlihat kurang, tapi belajar nol bahkan. Nah ini Furkanes jadi inspirasi sekali ya kalau Furkanes merasa hari ini memang mode pasrah, kayaknya memang saya orang yang nggak bisa ngomong di depan. Kemudian lingkungan kerja memang saya yang memang nggak dinotis oleh atasan. Sebenarnya bisa dilatih, bisa dilatih. Belajar. Benar. Dengan tips-tips tadi ya dari Suhil. Oke, kemudian kita juga mau lihat bahwa apakah setelah kita membaca perasaan orang gitu ya, kan Nunci ini juga membaca perasaan ya, bagaimana peka terhadap. Jadinya kita orang yang sangat hati-hati nggak? Kadang kan ada, aduh harus gini dulu, terlalu nggak natural. Apakah seperti itu kira-kira akan menimbulkan efek tidak natural seperti itu? Ini lagi kayak gini, mikir dulu nih, mikir sapa nggak atau ngomong ini nggak, seperti apa? Nah sebenarnya Nunci ini kan bukan berarti kita yang harus mengalah ya. Nah itu dia, gimana? Karena kita nih udah mulai coba memahami, kesannya semuanya harus dipahami gitu. Jadi people pleasure nanti lama-lama, gimana tuh? Itu yang bahaya tuh. Nah gimana tuh? Jadi Nunci ini teman-teman harus tahu yang namanya itu skala prioritas. Nah, jadi tidak semua orang teman-teman harus membaca suasananya, situasinya. Kita tuh membaca situasi ke orang-orang yang memang kayaknya harus dibaca. Tapi kalau yang lain nggak apa-apa, kayak ya udah biarin aja, ngalir aja kayak gitu. Tapi kalau ketika kita meeting, ketika kita ketemu klien, ketika kita ketemu sama temen deket kita, ataupun ini orang penting nih. Karena kan di hidup kita orang penting itu nggak banyak, paling 5, paling maksimal 10 orang. Itu yang penting dalam hidup kita. Menarik. Kayak gimana? Misalnya ada teori yang bilang kita itu ada 3 step. Jadi yang pertama untuk diukur kira-kira hubungannya itu bagus apa enggak. Jadi kemampuan hubungan kita itu berbobot atau tidak itu dihitung dari 3 ini. Yang pertama kita punya pasangan, entah suami atau istri. Yang kedua kita punya teman dekat. Teman dekat ini cuma 3. Nggak banyak. Sisanya itu teman kolega, kolega, partner. Yang ketiga kita punya komunitas. Nah istri ini kan orang yang kalau kita bangun tengah malam dia duluan yang kita jumpai. Ini yang jomblo, mohon maaf, paham ini. Izin ya. Izin, masih wen gitu ya. Wen ya. Ini bagi yang udah nikah mungkin udah cukup paham, pasti pasangan itu paling dekat di jadi kehidupan. Secara psikologi kenapa kita disarankan menikah? Karena memang penting untuk psikologi kita. Jadi kalau misalnya kita menikah, pasangan kita itu nanti yang akan paling dekat dengan kita. Nah, yang paling dekat ini sebenarnya yang paling penting. Aku sering ngelihat dia malah lebih baik daripada ke orang lain daripada ke pasangannya dia. Jadi dia sama orang lain lembut ngomongnya, pasangan sendiri kasar gitu. Nah, itu dibalik sebenarnya. Sama pasangan sendiri ini yang harus pakai Nunci nih. Pakai Nunci banget ya, kayak pengalaman nih kan Soel. Nah, karena memang hadis pun seperti itu, kalau mau lihat orang baik yang paling baik dengan keluarganya gitu. Jadi kalau sama keluarganya tantrum, sama orang lain baik, itu tidak oke sebenarnya. Salah penempatan. Salah, keliru jadinya. Benar. Yang kedua, teman dekat. Teman dekat ini hal-hal yang kita itu kadang-kadang kita sebagai cowok itu kan bisa share-nya ke sesama cowok. Kayak aktivitas kayak mancing. Benar. Susah. Cewek juga sama. Cewek kan ada berapa yang cowok itu nggak paham gitu. Nah di circle yang kedua ini, di teman dekat ini, kita pakai Nunci. Karena dia paling cuma 3 orang kayak gitu. Atau dua orang. Karena teman dekat itu biasanya tidak akan banyak.
Yang ketiga komunitas. Nah, komunitas ini yang kita itu tidak perlu selalu memakai kunci. Jadi waktu di komunitas itu kita melihat komunitas mana yang kayaknya perlu pakai kunci, yang mana yang enggak. Iya. Gitu. Jadi enggak selalu kita harus hati-hati gitu, enggak. Jadi kan ada sepatu keinjak sabar gitu ya. Cara negur enggak gitu ya. Karena Langsung, nunci dulu iya. marah. Seharusnya langsung ya udah sakit ya. Iya, langsung aja. Langsung aja. Berarti lebih ke ranah profesional tadi. Kemudian bagaimana merekatkan hubungan dengan orang terdekat ya nunci ini. Benar. Bisa membawa situasi ya. Jadi jangan sampai nanti jadi people pleaser ya. Nah itu tadi, makanya karena udah belajar nunci semuanya dinuncikan dulu nih. Bisa nggak ngomong gini ya? Jadi terlalu menerka-nerka, terlalu lama memutuskan sesuatu. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Benar. Dan fun fact-nya guys, banyak sekali orang people pleaser itu kan berasal dari orang yang baik ya. Iya, karena dia biasa melakukan kebaikan, sehingga dia sulit membedakan nih. Benar. Tapi ada yang salah dengan dia. Terkadang dia itu terlalu keras sama dirinya sendiri. Orang-orang yang kita lihat baik ini, dia selalu memprioritaskan orang lain. Memang benar. Hadisnya itu kan manusia yang paling baik itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Tapi dia lupa kalau dia itu harus bermanfaat untuk diri dia sendiri dulu, baru bisa ke orang lain. Jadi kalau misalnya diri kita itu rapuh, kita nggak akan bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita nggak merespek diri sendiri, orang lain tidak akan respect sama kita. Antara bermanfaat atau dimanfaatin. Benar. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen kayak aku pengen jadi orang yang baik, tapi tidak mau jadi people pleaser, tips yang gampangnya adalah ketika ngelakuin sesuatu, ini yang kita lakuin ini bener-bener karena kita memang pengen atau karena pengen dilihat baik. Nah, validasi. Divalidasi orang lain kita tuh orang baik. Benar. Atau kita tidak enakan sama orang lain. Iya. Jadi dahulukan diri sendiri dulu, baru nanti dahulukan orang lain. Karena banyak sekali kan kutipan-kutipan yang bilang bahwa kita tuh harus ini orang lain dulu, sehingga kita itu ngerasa kok aku capek ya, kok aku padahal baik. Sering tuh orang bilang, Bang Sul kenapa ya? Ketika aku baik, kok malah aku yang yang dijajah gitu. Jadi ketika semakin baik, semakin orang nggak respect sama kita. Benar, iya itu benar. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak respect sama diri sendiri. Oh gitu. Kesan itu makanya dimanfaatin. Ada yang bilang sepertinya aku selalu dimanfaatin orang lain karena tadi ingin bermanfaat gitu ya. Karena dia selalu bilang iya, yes man. Selalu apapun yang orang bilang iya. Padahal bilang enggak juga tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya aku capek, besok gimana? Hari ini enggak dulu ya. Tapi kalau kita bilang, Hil, kopi yuk, ayo. Padahal kita capek, selalu bisa. Nggak bisa bilang no gitu, nggak bisa nolak ya. Jadi secara psikologi jadinya kita terkesan seperti orang-orang yang kayaknya dia tidak begitu punya value sih. Terlalu kosong, selalu bisa kok. Gampangan. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu juga seni ya, bagaimana berbuat baik tapi juga pakai pola knowledge ya. Baiknya itu pakai knowledge, nggak yang pokoknya baik aja lah gitu. Semua yang diinginkan orang lain coba dipenuhi. Iya benar. Itu. Oke, kemudian nih sebelum kita tutup nih, udah banyak nih ngobrolannya ya. Kalau seseorang sudah di tahap yang hari ini merasa itu tadi sulit memahami situasi, kemudian bagaimana dia mencoba membawa diri tapi juga tidak diterima oleh ini. Apa dulu tadi selain mengenal diri, kemudian berani apa dulu nih? Apa tindakan yang berani yang harus dia? Mungkin berani ngomong terus di rapat, coba berani ngomong mengungkapkan itu gimana? Yo, ini tips buat Purkanes. Ini udah tahu nih knowledge-nya udah ada tadi ya. Cuman untuk memulai keberanian gitu, mengutarakan apa yang ada di dalam hati kan sulit ya. Ini bukan mengutarakan cinta ya. Ya itu salah satu juga tuh mungkin mau confess tapi mikirnya 2000 kali. 2000 kesekian kali belum mulai juga. Bener. Tipsnya tip actionnya pertama itu. Tips yang sebenarnya paling masuk akal ya, Kak Aisyah. Tergantung tujuan dia. Dia itu punya goals apa. Misalnya dia pengen berubah nih, dia pengen bisa membaca ruangan gitu. Goalsnya dia tuh sekuat apa sih untuk bisa berubah itu? Jadi tergantung dari tujuan dia sekuat apa. Itu yang nanti akan menentukan dia akan masuk ke kelas ini, akan belajar ini, akan yang kita bilang itu. Dia akan lakukan kalau tujuan dia ada. Harus ada goals ke depan dia untuk apa melakukan? Untuk apa melakukan itu? Kalau itu tujuannya udah ada dan dia itu kuat tujuannya,
itu akan gampang. Karena aku pengalaman seperti itu. Iya. Jadi aku kenapa belajar komunikasi? Karena aku Sharing punya tujuan. Awalnya apa tuh? Kenapa seorang Sri Alfata yang sekarang kan alhamdulillah sudah dikenal sebagai mentor dan lain, itu goal pertamanya memang apa nih? Ingin jadi mentor memang? Enggak, jadi sama sekali. Jadi disclaimer dulu, aku sebenarnya capek kalau mau jadi mentor, jadi ngajar itu sebenarnya capek. Habis ngajar itu kayak harus tidur siang dulu. Energinya habis. Energinya habis gitu. Karena Nah, introvert tadi. Tapi kan itu tidak menjadi denial aku ya untuk belajar gitu. Gak menghalangi. Gak menghalangi gitu. Nah, jadinya tujuan aku yang paling besar, Kais, adalah aku melihat orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Iya. Itu dia secara karir lebih bagus, secara sosial lebih bagus juga. Nah, jadi aku melihat aku kayaknya harus kayak gitu. Iya. Dan aku Harus mengambil peluang itu. benar, dan aku tidak mau jadi orang yang kayak gini lagi. Yang di belakang layar terus, yang kalau apa-apa malu, nggak berani ngomong padahal ide aku bagus nih. Oh begitu. Jadi ketika ngasih tahu idenya itu kayak takut. Itu mandat ya. Nah, ini banyak keluhan orang-orang ketika idenya sudah brilian, ya sudah susun secara rapi, ketika mengutarakan itu berat sekali. Berat sekali. Nah, karena aku udah punya tujuan itu, dan aku kan pengen jadi pembisnis ya. Iya. Pembisnis itu, kebanyakan itu di komunikasi sebenarnya. Benar. Nah, karena tujuan aku udah kuat, jadi aku belajar. Nah, buat teman-teman Furkaners, tipsnya itu, cari dulu tujuannya. Kalau tujuannya udah dapet, baru nanti bisa jalan. Itu step-step yang tadi, track yang tadi bisa dilalui ya, Insya Allah. Nah, Furkaners seharusnya sangat menginspirasi nih. Kak Suhil sudah sampaikan bahwa yang kitanya dari nol ya, yang nggak tahu apa-apa bisa dilatih, bisa belajar, kemudian bisa dicoba. Mulai terus sekarang. Ini mudah-mudahan setelah nonton podcast, para Furkaners ini terbuka wawasannya bahwa memang di zaman yang seperti ini ya, pola komunikasi, bagaimana kita membawa diri itu penting. Orang makin banyak, orang pintar juga makin banyak, dan di antara orang pintar-pintar itu harus punya skill yang lain, termasuk seni bagaimana membaca situasi dan membawa diri tadi. Oke, terima kasih Suhil sudah mampir di sini. Thank you, Kais. Insya Allah mudah-mudahan bisa datang lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi untuk segmen yang lain ya. Udah sangat menginspirasi ini, alhamdulillah. Jadi hari ini Furkaners terbuka wawasannya, mudah-mudahan bahwa memang di dunia ini tidak ada yang bisa tidak dipelajari ya, semua bisa dipelajari, semua ada ilmunya. Sesuatu yang berjalan dengan ilmu biasanya lebih teratur ya. Iya, sepakat, Kais. Ya. Oke, itu aja mungkin dari Kais. Kalian mohon maaf jika ada salah-salah. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pengen lebih dekat sama Al-Quran, tapi selalu kerasa gak ada waktu? Dah, di Banda Aceh ada Rumah Tahfiz Al-Furqan yang punya 5 program unggulan yang cocok banget. Mau fokus hafal 30 juz, ada program Atqan dengan target khatam 30 juz dalam 1 tahun. Buat anak kuliahan yang sibuk tugas, ada program Husna. Jadi kalian bisa ngimbangin jam kuliah, tapi hafalan tetap terus bertambah. Yang mau manfaatkan waktu liburan selama 1 bulan, ambil aja program Kataba buat ikut karantina intensif selama di asrama. Kalau jadwal kerjamu gak menentu, ada program Takna. Jadi kamu bisa atur hari dan jam setoran sendiri. Dan yang terakhir ada program Iqra Kids. Jadi buat anak kecil yang suka belajar Iqra, tasin sama hafalan secara pendek bisa langsung aja daftar. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kepoin di Instagram Rumah Tahfiz Al-Furqan Kota Banda Aceh.